Halo, selamat datang di Bito. Kembali lagi nih di segmen orasi, obrolan seputar organisasi. Balik lagi nih sama kita berdua yang udah lama gak ketemu. Udah berapa lama kita ketemu ini? vakum 2 bulan. 2 bulan kamu ngapain aja? 2 bulan ngapain aja ya? Sibuk. Di friendzone 2 bulan. Udah berapa kali di friendzone sama 2 bulan ya kak? 3. Ya nggak apa-apa sih ya. Jadi pengalaman aja. Jadi gimana teman-teman pada kangen nggak sama sesi Bitok di orasi ini? Aku yakin sih pasti kangen ya, karena jujur aku tuh kangen banget. 2 bulan ya kita nggak ada orasi tuh kayak hidup gue tuh kurang berwarna gitu. Mulutnya juga pengen ngomong terus ya, udah lama. Udah gatel mau ngoceh gitu. Ya udah. Kita orasi ini berdua lagi atau ada? Ya kali sih berdua. Orang mah juga kalau kita berdua ya beda nonton. Oh iya, kenapa? Kakak tetap berdua aja udah keren. Gimana Kurang sih? lengkap aja gitu loh. Mi. Oh, kurang lengkap, kurang ada suasana barunya. Iya. Gitu ya. Tapi sebelum kita ke narasumber, kita kira-kira membahas apa sih tuh di podcast ini? Nah, di talk yang ketiga berarti ya, Ketiga, itu iya. kita mau bahas tentang time management. Time management tuh apa? The important thing of time management. Itu kan bahasa Inggris ya, aku nggak ngerti artinya. Time management tuh apa? Time? Waktu. Manajemen, Manajemen. Waktu. Jadi time management itu manajemen waktu guys. Gimana cara kita mengelola waktu kita ketika kita punya beberapa kegiatan di waktu yang bersamaan gitu. Gimana caranya tuh ya kegiatan ABCD harus tetap jalan semua, maksimal semua itu dengan menggunakan time management. Itu bisa jadi di kuliah sama organisasi nggak sih? Nah betul, atau yang lagi organisasi tapi kepanitiaan juga, ya kan? Itu juga bisa. Kuliahnya udah semester 5, udah mulai kaget-kaget ya sama semuanya. Udah kena makul metopen. Pusing-pusing sebenarnya nggak ada. Nah kalau dari kamu sendiri gimana Tri? Kan kamu berarti semester berapa nih? Semester 3 loh. Semester 3. Semester 3 ini pasti lagi banyaknya kepanitiaan, organisasi gitu lagi. Betul. Gimana kalau time management kamu ada kendala nggak? Time management aku kemarin sih masih sempat ada kendala. Sedikit ada kendala time management ketika ada 2 kepanitiaan lingkupnya itu KMFEB ya. Dan ditambah saya harus mengurus satu bidang di bursa. Terus saya sedikit keteteran. Dan itu juga ya walaupun akhir-akhirnya bisa keep up, cuman awalnya sempat keteteran dulu. Rada pusing ya cara ngurusnya itu gimana? Enggak pusing sih, lebih ke depresi. Lebih stres. Depresi itu udah yang kayak gimana? Tingkat berapa? Stadium 3. Stadium 3, bentar lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya lancar ya. Lancar, bisa survive, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, kan kita ini kan ya masih ya umur ya di semester-semester ini kan pusing-pusing gitu kan. Iya. Kita berarti butuh narasumber yang udah expert nih dalam time managementnya. Betul. Nah, ini aku kasih kisi-kisi ya. Jadi narasumber kita pada hari ini kan itu adalah ketua Genbi. Ih, keren banget gak sih? Ada itu Genbi kira-kira. Ya itulah pokoknya searching. Kalian punya handphone searching gitu Genbi kalau ada Genbi. Kalau orang tuh dengan game itu keren banget. Apalagi kisi-kisinya apalagi? Cewek cantik, mandiri, bisa ngatur waktunya dengan baik. Jurusan apa sih? Akuntansi. Jurusan apa? Reguler. Reguler. Angkatan Jurusan berapa? angkatan 19. 15. Ya udah, gimana kalau kita langsung panggil narasumbernya aja atau gimana nih? Langsung sih. Oke. Langsung kita panggil aja ya. Ada Mbak Elsa. Gimana nih Mbak Elsa? Kesibukannya sekarang? Dan kalau kesibukannya sih itu ya tadi kalian juga udah bilang ya menjadi presiden Genbi itu generasi baru Indonesia, kayak semacam komunitas beasiswa dari Bank Indonesia gitu. Nah setelah itu juga aku ada beberapa proyek bareng dosen dan untuk organisasi juga cuma eksternal aja di Karang Taruna gitu sih kalau dari aku. Oke, seru ya. Banyak banget kegiatannya, aku tadi dengerin aja Seru. Ya seru sih, tapi gimana cara ngatur waktunya loh dengan kegiatan yang sebanyak-banyaknya itu? Ya, cara tadi langsung tanyain. Langsung kita tanyain gitu. Apa sih
dan 3 ini gimana? Saya semester 3 fisik sehat, hati enggak. Friendzone. Mental terganggu sedikit. Gara-gara apa? Friendzone. Apa gimana? Semester 5 ya, agak sih mbak, metode seminar itu kayak jurnal lagi tiap minggu diganti lagi itu ya kayak aduh pusing. Gue belum nangis kok. Oh belum. Belum. Nah, biasanya kan dijalaninya sambil nangis ya. Ya jangan sampai sih. Takut juga kalau kayak gitu ya. Aw. Takut aja nih sekarang. Mungkin ya karena kita udah mulai padat juga ya Mbak Elsa, dari mulai organisasi kepanitiaan kita harus keep up sama kuliah juga ya kan. Tapi sebelum itu ya aku mau nanya dulu nih, ya kita kan anak organisasi nih ya Mbak ya. Betul. Nah kira-kira organisasi itu apa sih menurut Mbak Elsa? Kenapa kita tuh harus join organisasi? Oke, mungkin arti dulu nih ya dari organisasi itu, tapi nggak usah kayak teori-teori gitu ya, karena orang manajemen pasti tahu gitu kan. Nah, sebenarnya aku pernah ada bareng gitu lah, sharing bareng sama suatu organisatoris gitu, seorang organisatoris namanya Mas Angga Ferry Setiawan gitu. Nah, di mana beliau itu menyampaikan organisasi itu hidup karena oksigen. Karena kita hidup karena oksigen, gitu kan? Sama aja nih kayak manusia. Nah, oksigen itu kimianya, rumus kimianya kan O2 nih. Sama, organisasi juga kayak gitu, O2. O2 di sini itu yang pertama orang. Nah, organisasi itu ada karena sekumpulan orang. Nah, minimal itu 2 kan? Mungkin kita juga nggak bisa terlepas dari namanya organisasi. Dari kecil kita pasti juga sudah mengenal organisasi namanya ekstrakurikuler. Bukan. Keluarga. Oh iya. Itu terkecil. Nah, itu terkecil. Jadi tanpa kita sadari pun kita sudah masuk ke dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua apa? Omongan. Nah, omongan di sini tuh bukan berarti kita ngobrol seperti ini, tapi lebih ke komunikasi. Gitu. Jadi udah ada orang nih, ada komunikasi jalan, nah pasti jadi tuh kita bisa tujuan bersamanya yang kita ada, kemudian kita bisa cara mencapai tujuannya itu seperti apa, kita bisa berkomunikasi gitu. Itu kalau dari aku ya. Itu sih kalau dari aku gimana? Dari kalian? Setuju ya. Iya. Karena untuk dari keluarga yang terkecil ke keluarga itu adalah organisasi. Gimana cara kita berkomunikasi dengan keluarga? Gimana kita tahu dalam ego kita juga, kan mendengarkan pendapat satu sama lain. Gitu. Nah, mungkin itu ya di organisasi, dan kalau menurut kita sih penting organisasi itu ya. Penting banget dong, apalagi kita nih sekarang gitu ya, yang ibaratnya udah kuliah mahasiswa. Sudah banget nih. Nah, kalau misal dari mahasiswa itu sendiri sebenarnya kan sekarang tuh yang dibutuhin relasi. Betul. Gitu kan, wawasan luas. Ibaratnya gini, ketika kalian ngumpul sama, misal aku ngumpul sama anak akuntansi, ya udah belajarnya akuntansi doang. Tapi ketika kita keluar nih dari akuntansi itu, kita punya orang baru, kita punya wawasan baru, dan yang penting itu relasi. Karena mungkin ini cuma pengalaman aku di organisasi, dan aku kenal sama seorang yang dia itu ternyata HR atau human resource gitu. Nah, ternyata dari situ kita bisa direkrut tuh. Mungkin cuma dari project dosen atau mungkin dari jadi influencer dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku memang penting banget, apalagi di masa-masa kalian transisi nih gitu ya. Dari yang sebelumnya SMA itu sudah terorganisasi menjadi yang mahasiswa kayak gitu ya, yang memang semuanya serba bebas kayak gitu. Oke, nah itu ya teman-teman ya, karena organisasi itu penting gitu teman-teman. Jadi nggak kuliah datang, kuliah pulang. Nah itu sayang ya. Tapi sebenarnya bagus juga loh kupu-kupu ketika kalian misal pulang nih di rumah, tapi nggak rebahan langsung. Mungkin saja tugas, ikut organisasi luar. Benar sih. Yang penting bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang ada. Betul. Nah tadi udah ngomongin soal organisasi, pentingnya organisasi. Dan pasti mungkin ya buat beberapa teman-teman di sini ya, khususnya mungkin teman-teman maba ya, yang baru masuk ke dunia kuliah dan kalian takut nih
gimana nanti kalau ikut organisasi bentrok sama jadwal kampus apa segala macam kan? Nanti kuliahnya terbengkalai atau nanti lupa lah sama tugas-tugas kuliah gara-gara Nah. organisasinya tuh banyak rapat gitu kan. Pasti kan ada tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Tiba-tiba masuk organisasi nanti IPK-nya turun. Nah. Banyak ya mindset seperti Iya. itu. Apalagi akhir-akhir ini kita dengar ya. Iya, minat organisasi itu di angkatan sekarang menurun gitu. Nah, jadi nih buat teman-teman nih, nah dengerin di podcastnya nih. Karena kita akan bahas tentang apa time management. Jadi teman-teman bisa kuliah, tapi bisa juga ngejalanin organisasi kayak gitu. Jadi mungkin langsung kita ya. Aku mau nanya satu dulu nih ya. Kira-kira nih Mbak Elsa ya, ketika masuk organisasi ya, kita kan pasti ada yang namanya kendala. Iya. Nah mungkin apa sih Mbak kendala-kendala yang bakal kita temui di dalam situ? Oke. Kalau misal mungkin pengalaman aku juga ya, ngaca dari pengalaman aku, yang pertama itu pasti adaptasi. Karena suatu lingkungan yang baru gitu. Apalagi mungkin kalau organisasi kampus itu biasanya terdiri dari 3 angkatan ya. Kalau sekarang berarti angkatan 2019, 20 sama 21. Dengan pemikiran yang beda-beda, kesibukan yang berbeda-beda gitu ya, pastinya adaptasinya juga susah kayak gitu. Nah, gimana cara atasinya? Biasanya kalau gitu dengan komunikasi, balik lagi ke komunikasi gitu. Jadi misalnya ketika dari Tri ya, Tri angkatan 21. 2021, kalau Yasmin nomor dari 20. 20. Nah, gimana caranya kalian bisa akrab kayak gini di organisasi? Karena kita komunikasi. Iya sih, Iya, komunikasi sih. ngobrol biasa aja. Nah, lebih ke bonding ya. Bonding, ya, gitu. bonding. Nah, jadi pertama itu komunikasi gitu ya. Kalau untuk yang adaptasi, yang kedua itu mungkin kita ada keteteran nih dalam manajemen waktu, karena biasanya kan maba tuh langsung nih 24 SKS, terus semester 3 masih 24 SKS, dan dengan organisasi yang mungkin di puncak-puncaknya kayak gitu ya, padat-padatnya kalian jadi pimpinan, kalian jadi staff kayak gitu. Jadi pintar-pintar kalian buat ngatur waktunya gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti itu salah satu kendala, mungkin bisa dibilang kendala yang lumayan ya. Kompleks ya. Kompleks, bisa banyak sub-sub dan perintilan-perintilannya ya. Langsung saling berkaitan. Terus kan kalau tadi yang Mbak bilang tuh, anak-anak yang baru-baru itu kan bingung tuh ada 24 SKS, ada mungkin proker-prokernya. Itu gimana sih Mbak biar caranya itu bisa nih, mereka itu kan bisa ngatur semuanya, gimana caranya ngatasin itu semua. Berarti untuk maba ya? Maba kita juga Maba sih. kita juga sih. Juga sih. Kita juga masih bingung sih Mbak ya. Bukan sih 24 SKS sih. Ini terkait dengan time managementnya ya. Kalau dari aku yang pertama itu buat skala prioritas itu pasti. Dan kita semua sebenarnya udah pernah mempelajari itu kan dari SMA kemudian kuliah. Nah, gimana sih penerapannya? Biasanya aku pakai Google Calendar. Iya, Google Calendar itu kan biasanya ada warna-warnanya juga ya. Nah, jadi aku prioritasasi. Jadi yang penting itu biasanya warna biru, atau yang mungkin penting tapi bisa didelegasiin itu warna apa kayak gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya pimpinan itu kan punya staff nih gitu. Nah, itu bisa didelegasiin nggak ke staff kalian kayak gitu. Jadi ibaratnya itu ya, kalau misal kalian juga punya staff juga ya kayak gitu sebenarnya, karena ada pendelegasian sehingga kalian juga bisa bisa lebih ke kegiatan yang lainnya yang mungkin lebih urgent, lebih penting kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, aku biasanya buat to-do list. Biasanya kan to-do list ya. Nah, to-do list seperti mungkin aku harus main HP itu berapa jam, ada maksimalnya. Kemudian aku harus misal kita kan butuh juga ya, kalau jenuh apa segala macam kita pasti scroll TikTok lah, scroll medsos gitu kan. Nah, itu kalian harus punya nih time-nya, waktunya itu berapa gitu. Jadi harus meminimalisir juga lah hal-hal yang mungkin kurang berfaedah kayak gitu. Yang ketiga, aku juga mungkin kalau misalnya di weekend kan biasanya kayaknya nggak terlalu padat ya kalau weekend gitu, kita bisa rebahan apa segala macam. Sebenarnya it's okay kalau misal kalian mau rebahan atau segala macam, tapi
ketika mungkin nantinya kalian mau tidur, biasanya aku hal apa ya yang tadi aku udah laksanain, yang aku mungkin bermanfaat, yang produktif itu apa aja. Itu sebelum tidur. Setelah bangun tidur, aku biasanya bilang, hari ini yang bakal bermanfaat kegiatan aku apa aja ya. Itu, jadi mungkin ada 3 ya yang mungkin aku terapin di kehidupan aku, kayak gitu sih. Oke, berarti perhatinya tuh di point out satu-satu ya. Iya. Kegiatan-kegiatannya yang kira-kira yang bermanfaat dan yang kurang bermanfaat mungkin ya. Tapi kayak bahasa masih bermanfaat semua kan? Iya, nggak ada kita yang kayak gitu. Ada aja kita yang enggak perlunya sebenarnya kita lakuin. Tapi kadang-kadang sih ya Mbak, kan dengan banyak kayak Mbak kegiatan-kegiatan itu kan juga ada kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba mendadak gitu. Oh, iya. Cuman kadang kita kayak di hari ini tuh udah full nih jadwal kita di Google Calendar udah full semuanya. Terus tiba-tiba dapat nih revisi tugas, terus dapat ini apa, itu kan jadi numpuk ya Mbak. Dan kadang-kadang tuh kita merasa kayak ih pusing banget, kayak mau ngilang gitu ya Mbak. Pernah nggak ngerasain gitu? Kayaknya tren ghosting ya. Iya ghosting. Menjadi tren banget nih gitu ya. Akhirnya banyak sih Mbak. Sebenarnya kalau kayak gitu berarti kan kalian ada di puncak jenuh nih, ya kan? Iya. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang bilang tuh healing gitu ya. Healing, harus healing dulu nih, hilangnya nih, healing gitu ya. Nah, tapi sebenarnya healing itu bukan kalian pergi, kalian misal ke wisata A, B, C gitu enggak. Sebenarnya kalian cukup misal kalian ngelakuin hobi kalian aja. Kalau misal Tri suka olahraga, ya udah olahraga gitu. Kalau misal Yasmin sukanya baca buku atau mungkin nongki aja gitu, ya udah misal kalian manfaatin waktunya untuk healing itu gitu. Setelah itu kalian berarti harus bisa ngerjain semuanya gitu. Itu sih, iya. Jadi ibaratnya bagusin mood dulu lah gitu ya sebelum ngerjain semuanya. Ibaratnya kan aduh udah stres banget nih, udah full banget gitu, moodnya kan terganggu nih. Nah gimana sih caranya balikin mood lagi gitu. Itu sih, aku setuju sih karena aku menerapkan itu. Oh iya. Aku menerapkan itu Mbak karena kayak kemarin ya kita tarik ke bulan Agustus kemarin gitu ya. Itu adalah bulan yang tidak bersahabat dengan saya ya. Tapi yaitu ketika di satu hari aku udah ada jadwal yang terstruktur, tiba-tiba ada perubahan jadwal dari pihak kedua dan ketiga yang bikin tuh sebenarnya jadi download gitu. Aduh, gue tuh udah ada jadwal kayak gini, tapi jadi harus berubah lagi kan, itu jadi download. Tapi mungkin kalau menurut gue harus tetap diperhatiin dari itu ya, kita harus tetap lihat timeline ya Mbak. Kayak deadline-nya pun juga harus tetap selesai gitu kan. Jadi boleh banget itu cara yang oke banget buat dicoba, tapi dengan catatan jangan lupa sama deadline. Iya, jadinya nggak keterusan. Iya, nggak keterusan. Tapi kalau aku ya Mbak jujur, aku tuh kalau misalnya ada tugas banyak terus kayak aku capek, terus aku healing dulu baru ngerjain tugas lagi. Kalau aku tipikal, aku kerjain dulu semuanya baru aku bisa istirahat gitu loh. Karena kalau aku tuh merasa kalau aku di tengah banyak kesibukan atau banyaknya kerjaan terus tiba-tiba ada yang dadakan lagi terus aku malah healing, aku tuh merasa kayak aku ngapain gitu loh. Aku takut malah tenang juga liburanku kayak ini orang-orang kayaknya nungguin deh revisinya atau yang orang-orang tuh gitu kan, dan aku juga nggak mau buat orang lain tuh nungguin gitu. Tapi emang nggak tenang juga sekali gitu ya. Tapi tergantung juga sih kalau misal mungkin tugas kelompok kayak gitu itu kan berkenaan dengan semua pihak ya gitu. Jadi ya tergantung deadline-nya kapan nih. Biasanya kan bagi tugas juga gitu kan. Jadi ya jangan sampai melebihi deadline ya gitu. Yang penting boleh kalian misal healing apa segala macam, yang penting tidak melebihi deadline kayak yang tadi Tri bilang kayak gitu. Karena kita juga biasanya orang-orang deadliner gitu ya. Kalau deadliner itu benar-benar susah tuh kalau nggak di deadline. Aku juga deadliner sebenarnya. Jadi sekarang ini aku kan juga lagi skripsiannya. Itu susah banget karena skripsi nggak ada deadline. Jadi gimana caranya kita bisa netapin target. Misal bulan ini, oh aku harus udah bab 1 nih. Bulan ini aku harus udah bab 2 dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu juga berkaitan nih sama time management kalian ya, antara kuliah, antara organisasi. Kan itu juga ada proker-prokernya, ada agendanya, kemudian ada rapat-rapatnya.
kalian juga harus bisa nerapin target. Bulan ini aku harus bisa misal detox sebanyak sekian kayak gitu, gimana caranya kayak gitu. Betul sih, itu menarik banget ya ngomongin time management karena menurutku tuh time management tuh sebuah hal yang krusial. Yang krusial banget, khususnya bagi para mahasiswa. Dan semuanya belum bisa loh, banyak yang belum bisa ya untuk time management itu gitu, karena ada beberapa yang keteteran nih ketika di organisasi IPK-nya turun dan lain sebagainya. Sebenarnya aku tegasin lagi ya, kalian masuk ke unsur gitu ya, mungkin masuk kuliah itu buat belajar gitu, jadi pendidikannya diutamain sebenarnya, bukan organisasi yang di nomor 1 ini. Iya, tapi sebenarnya semuanya itu bisa jalan berdampingan tergantung kitanya. Kemauan kitanya juga untuk mengatur semuanya. Kan ada orang yang udah habis kegiatan organisasi di weekend, biasanya ya kalau lagi offline banyak organisasi di weekend ya, Sabtu Minggu, terus capek, aduh besok Senin kelas pagi jam 7, apa saya cabut saja. Itu yang bagus kayak gitu tuh. Yang bagus kayak gitu. Tapi aku sempat juga dulu kayak gitu, karena udah capek, kita tuh kelas karena gak baik ya, karena mahasiswa kan dapat jatah ya. Yang penting gak lebih dari dia jatah. Gak lebih dari dia jatah. Tadi udah ngejelasin pengalaman time management Mbak Elsa ya. Udah ngejelasin juga metode-metode yang digunain sama Mbak Elsa. Pakai to-do list. Pakai to-do list, bukan to-do list lagi, tapi to-do list. Nah, seorang Mbak Elsa nih, aku pengen tahu ada kendala nggak sih Mbak dalam time management, dalam menjalani presiden Genbi, skripsian, kayak gitu. Kalau dari aku sih ada ya, pastinya ada gitu, karena mungkin baru-baru ini juga itu benar-benar ada beberapa proyek juga gitu kan, kemudian jadi presiden itu kan harus membawahi semuanya kayak gitu, dan mereka juga ibaratnya bawahan-bawahan atau rekan kerjanya juga ketika ada keputusan apa segala macam kan harus dari atas dulu kayak gitu kan. Dan pastinya ada kendala gitu ketika mungkin lagi sibuk-sibuknya, terus lagi slow respon, kemudian dan yang lain membutuhkan, itu kan benar-benar menguras energi banget ya gitu. Apalagi ketika misal nih ada di undangan di A gitu, terus kita juga ada rapat di B gitu, itu kan bertabrakannya, itu gimana gitu ya solusinya. Biasanya kalau dari aku, kalau emang bisa didelegasiin, itu pasti aku delegasiin. Misal kalau presiden Genbi itu ada 3 ya teman-teman. Jadi dari Unsur, kemudian dari UIN, kemudian dari UMP. Jadi ketika misal nih dari aku nggak bisa, berarti aku alihin ke presiden lain gitu. Atau mungkin alihin ke sekretaris. Biasanya kan sekretaris juga sebagai wakil gitu, kayak gitu kan. Gitu. Terus kalau misal mereka semua nggak bisa, aku prioritasin yang memang aku tuh perannya inklusif loh di situ. Aku tuh perannya memang dibutuhkan di situ. Ketika mungkin di rapat BPH Genbi mungkin ya, di rapat BPH Genbi aku tuh perannya memang ada di situ, berarti aku harus ke situ dulu gitu. Mungkin ketika nantinya udah selesai aku baru pindah ke sini kayak gitu. Oke, berarti tergantung peran kita di suatu acara dulu nih Mbak ya. Oke. Skala prioritas sih benar. Benar-benar aku setuju sih, skala prioritas. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya nih? Tentang manajemen? Apa ya? Kayaknya udah semua nggak sih Tri? Udah semua. Atau kamu mau tanya kendala-kendala kamu tuh yang kemarin itu loh? Tri itu kemarin jadi ketua Mbak, terus dia pusing. Kemarin? Burge. Jadi kendalanya kemarin apa aja bisa tuh ditanyain? Mungkin kan kamu masih bingung nggak sih cerita manajemen? Betul. Jujur kemarin emang aku rada keteteran banget ya buat di ketua Burgen, dan ada kegiatan PKKMB di sisi aku juga megang internal organisasi juga. Terus untungnya waktu itu belum kuliah. Masih liburan ya? Masih liburan, kalau kuliah gue kayak seminggu gak masuk. Buat rapat terus itu? Buat rapat terus. Gak ada rapat. Dan mungkin kemarin tuh kendala aku di itu sih, kayak Belsa bilang ya, ketika kita udah
bikin satu timeline terus tiba-tiba ada perubahan-perubahan yang bikin kita nggak mood, ataupun jadi fokus saya kebagi dan jadinya kita harus bikin skala prioritas. Di situ sih aku kayak, aduh energi gue habis banget gitu. Kayak mau balas chat aja tuh kayak males. aduh mau kan harus scroll, iya harus scroll. Chatnya tentang plan lagi, Iya. plan, terus di sini ditungguin. Ada koor 15 nanyain semua tuh chatnya. Sibuk banget ya. Aduh gitu. Makanya itu sih aku kayak kemana sih aku mengakalinya dengan itu sih. Kita healing dulu sebentar, coba lepas dari hiruk pikuk kegiatan, baru balik lagi ke esokan hari. Berarti itu nggak lama ya? Gak lama sih, Nggak tapi hilang ya? Gak ngilang dikit. Dalam sehari lah ya. Gak sehari dong. 12 jam. Ya kurang lebih sih. Ya gitu sih, tapi ya karena ketemu Mbak Elsa hari ini ya, jadi tahu beberapa tips-tips kalau mungkin ke depannya aku atau Yasmin ada kayak gitu ya. Salah satu yang menarik banget buat aku coba sih itu sih Google Calendar dan to-do list, bukan to-do list. Sudah. Karena kalau misalnya kita buat to-do list pasti males banget nggak sih? Banyak Iya, banget pasti. pasti banyak banget to-do list, bener. Kenapa kita nggak buat to-do list aja yang emang kayaknya setiap hari kita nggak mau ngelakuin hal itu kayak gitu kan? Menarik. Ilmu baru. Ya, bisa kita terapkan Jadi, depannya. betul. Kayak teman-teman nih udah nonton orasi. Udah depan ada lagi rasanya. Pasti. Ada sih. Bukan pasti harus sih. Harus ada sih. Ayo baikkan. Karena sebenarnya beda lagi ya. Menarik banget ya. Segmen ada podcast dari Bursa. Gak cuma podcast yang ngobrol-ngobrol asal-asalan lucu-lucu, tapi tetap ada isinya ya. Sini ada materi yang bisa diterapkan nanti buat Iya. kita. Apalagi buat mahasiswa. Buat mahasiswa, dan yang pasti materi dan isu-isunya itu relate banget sama Kehidupan mahasiswa. kita. Betul, kehidupan kampus dan seputarnya gitu. Nah gimana nih Min? Kira-kira kesimpulan pembicaraan hari ini sama Mbak Elsa? Dari yang aku ambil ya, time management itu tuh hal penting banget ya kita buat, karena itu bakal ada di kegiatan kita setiap harinya, di kehidupan sehari-hari. Ya kita dengan cara kita misalnya bangun tidur terus mandi terus berangkat kuliah itu juga kita harus ngatur waktunya guys Mbak. Itu tuh ya harus memang selalu ada, dan kita harus menjadwal setiap kegiatan kita dan harus mengatur skala prioritas mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Betul, aku juga setuju ya, karena kalau menurutku ya dengan kita sekarang ada di dunia kuliah ya Mbak, terus kita ikut organisasi itu bakal melatih yang namanya time management kita buat kedepannya banget sih, karena itu yang bakal kita hadapi hari-hari di dunia kerja nanti ya kan. Jadi penting banget buat kita tahu apa itu time management, kita paham betul apa itu time management dan gimana cara kita menangani time management kita sendiri. Ya salah satunya itu join organisasi. Terus kan kita berkaca juga yang tadi kita bilang kan maba-maba masih pada bingung ya gimana sih takut gitu loh buat masuk organisasi karena time management. Nah, Mbak Elsa punya nggak tips buat maba-maba yang mau masuk organisasi? Maba-maba gemes ya? Iya, degem. Oke, kalau misalnya dari aku sebenarnya ini semester yang cocok ya buat anak-anak maba kayak gitu, karena biasanya semester 1, semester 2 itu mereka pada kepo nih, rasa ingin tahunya tinggi, social butterfly-nya itu masih hype-nya Iya. Jadi mereka pengen kenal A, pengen kenal B, pengen kenal C. Nah, sekarang ini waktunya yang tepat gitu ya buat anak-anak maba tentunya untuk join organisasi, karena di samping nantinya kalian bisa melangkah lebih tinggi gitu ya sebagai batu loncatan kalian gitu, organisasi ini juga bisa menemukan relasi, wawasan yang luas gitu ya, itu banyak banget, dan di situ kalian juga bisa belajar sesuai dengan minat bakatnya kalian ya. Kalau di FEB gitu ya, kalau di Bursa berarti kan tentang kewirausahaan tentunya, dan pastinya untuk maba juga harus lihat nih potensi dari maba itu sendiri, minatnya di mana sih gitu ya. Apakah dia minatnya cuma di kewirausahaan atau mungkin di olahraga, kan semuanya sudah ada gitu ya, difasilitasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kayak gitu. Betul ya, jadi buat teman-teman ya, teman-teman maba,
jangan takut-takut gitu buat join organisasi gitu karena seserem itu juga. nggak seserem itu, nggak semenakutkan itu, dan tentunya organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini tetap memprioritaskan yang namanya pendidikan gitu. Dan malah menurut aku benefit masuk organisasi lebih banyak sih. Aku lebih banyak kenal sama teman-teman, nggak misalnya sama Mbak kan paling kenalnya sekelas nih. Ya kalau di organisasi kita bisa kenal cutting, kita bisa tukar jurusan lain. Biasanya kalau dapat relasi dari cutting tuh nilainya makin naik gitu ya, karena ada bocoran-bocoran. Iya. Jujur pas saya juga dapat itu bocoran-bocoran. Salah aku dari cutting tuh. Iya, betul. Itu tugas A, itu tugas B. Kayaknya udah pernah nih di tahun kemarin. Belum sekali. Udah berkali-kali. Berarti sekali. Kayak gitu lah ya. Jadi tenang ya buat teman-teman maba, yuk join aja organisasi gitu karena ya kita juga dari organisasi kita memahami ya dengan adanya kuliah offline gitu, kita mau memahami gitu dan kita juga sebisa mungkin ya nyari kegiatan-kegiatan organisasi ini jadwalnya di luar jam kuliah teman-teman gitu. Sabtu Minggu kan kalian kosong, bisa lah kita ada webinar gitu webinar. Betul, webinar juga kalau hari Sabtu ya nggak ganggu malam minggu kalian lah sebenarnya. Masih bisa lah jalan malam mingguan sama. Kalau yang punya. Kalau yang lainnya ngapain? Berarti organisasi. Betul. Biasanya sampai malam juga tuh organisasi kan nongkrong ya sama organisasi. Betul, nongkrong di sekre. Nyanyi atau yang nggak punya pacar, yuk kita punya pacar, gabung jalan kemana gitu. Siapa tahu dapat pacar. Cilok di organisasi juga ada. Banyak cilok di organisasi banyak. Itu bonusnya lah ya. Bonus. Banyak yang jadi main juga kandas. Aduh. Tapi aku tanya deh, kalau misal kalian nih kan udah semester 3 sama 5 gitu ya, IPK kalian turun nggak sih ketika kalian itu join organisasi? Aku enggak, jujur. IPK aku stabil dari awal. Maksudnya masih stabil lah ya di atas, ya ini di atas itu lah ya batas gitu. Aku juga sih, alhamdulillah masih stabil sih. Udah 3 semester. Berarti emang tergantung orangnya kan Tergantung ya. orangnya. Ya pokoknya di mana teman-teman ada kemauan pasti bisa. Ada jalan. Ada jalan. Kalau emang gak ada jalannya, ya teman-teman sendiri bikin Buat jalannya ya. Betul. Berarti nih bahasannya. Aduh, udah banyak banget. Kita udah ngomongin semua tentang time management, organisasi juga kita udah ngomongin. Betul. Terus manfaat-manfaatnya, tips-tipsnya. Kendala-kendalanya juga ini. Kendala-kendalanya juga udah ada ya. Udah ada. Ada solusinya juga kan. Udah ada solusinya juga dari Mbak Elsa tadi ya. Sayang banget ya. Sayang banget. Udah. Udah nyampe di akhir sesi ya. Sedih nggak mas? Sedih nggak? Biasa aja sih. Biasa. Mungkin bisa nanti sharing-sharing lagi ya. Iya. Orasi depannya biasa lagi apa? Hah? Orasi lanjutan biasa. Kan bosan dulu ngomong. Baikan? Iya, kita nih bisa. Kalau aku sih gak sedih ya, sesinya harus berakhir karena aku tahu akan bertemu kalian. Mungkin bulan depannya lagi. Tapi kita akan bertemu lagi. Pasti kita akan bertemu lagi gitu. Dan semoga di bulan September ini tetap menjadi September, bukan September. Amin. Wah, sayang banget ya Min ya, kita udah sampai di berujung sesi, kita udah selesai membahas semua bahasan orasi. Udah ngobrol-ngobrol. Udah sharing-sharing, dari mulai kendala, tips and trick. Yang pasti baik banget ya ilmu yang didapat hari ini ya. Semoga teman-teman yang dengar orasi di rumah, khususnya mungkin maba-maba, pendengar Bito, pendengar orasi, pendengar aku dan Yasmin ya. Habis ini tuh yang belum punya organisasi nggak takut nih buat join organisasi ya Min? Dan langsung lah. Betul. Bursa masih buka. Ini Bursa masih buka. Coba tahu nanti di top depan itu loh yang jadi podcasternya. Bisa juga loh. Bisa juga loh kalau teman-teman ya maba-maba yang kira-kira aduh gue pengen ngebaca. Gue pengen ngebaca. Maksudnya udah lu pengen ngomong banyak itu bisa. Oke, kegiatan itu apa sih gitu ya Pak Yasmin? Kayak gue lebih keren gitu ya. Join bursanya dulu. Bisa aja dulu lah. Join bursanya dulu gitu. Oke, mungkin teman-teman yang belum
daftar bursa, pengen daftar bursa bisa langsung mana sekret. Saya kira bursa. Sekret. Bilang aja langsung datang. Aku mau join bursa. Nanti langsung Iya. oke. Nanti langsung diarahin, diarahin ke jalan yang benar. Ya nggak salah maksudnya apa emang? Maksudnya diarahin ke jalan yang benar untuk mendaftar UKM Bursa. gitu loh. Mungkin itu ya teman-teman pembicaraan kita hari ini sama narasumber kita yang keren banget, Presiden GNB tahun ini ya Bel. Iya, cukup tahun ini. Cukup tahun ini. Nggak betul depan. Tahun depan lulus dong. Oh iya. Itu ya narasumber yang keren banget, Banget. yang benar-benar keren banget. Tentunya juga kita keren banget. Ya ini self love. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian dengar membawa dampak positif buat teman-teman, memberi impact yang baik buat teman-teman, dan mungkin bisa diterapin ya di kehidupan Harus bisa teman-teman. diterapkan, harus. Iya sih harus, bukan semoga ya. Bukan semoga Harus. karena manajemen itu harus diterapkan. Betul, harus banget diterapkan. Dan mungkin itu ya teman-teman, harus kita ketemu lagi bulan depan di segmen orasi tentunya. Dengan kita berdua dengan narasumber yang nanti kita surprise. Iya, surprise. Yang pasti narasumbernya tetap keren, tetap seru, tetap keren lah. Dan topiknya itu pasti topik yang sangat Topiknya yang udah relate sama kegiatan kampus, seru juga, menarik juga, fun to hear it, fun to watch it ya pasti ya. Dan yang pasti di top orasi narasumber pasti keren. Jadi jangan lupa tunggu kita lagi di bulan-bulan selanjutnya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Aku sama Yasmin undur diri, Aku sama Yasmin berdiri mewakili Mbak Elsa di sini. Semoga kita ketemu lagi bulan depan di orasi. Obrolan seputar Organisasi. Dadah.